Gue selaku fans Barca nih, tetap El Clasico musim ini kalah, pecat. Gue nggak setuju sama lo. Ya, gue tahu. Gue nggak setuju sama lo. Yo, kembali lagi bersama kami di sini di podcast Omdo. Episode ke 13. Nah guys, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, Ada ada masa pandemi ini masih PPKM terus berlanjut ya. Dan edisi kali ini ada gua Cristiano 12 Dan gue Stanley Giver. ada juga Rian di belakang kamera. Yes. Kita kali ini akan membahas mengenai situasi Barcelona nih. Nah, Barcelona lagi krisis ya. Krisis banget. Karena dia nggak menang-menang nih. Betul. Dia dimana Ronald Koeman ini posisinya semakin terpojok. Karena Betul. pertandingan terakhir hasilnya minor nih. Artinya nggak menang-menang. betul. Gitu loh. Padahal dia sudah Ronald Koeman ini di Barcelona memang ya nggak baru-baru banget ya. Betul. Dia harusnya bisa meracik line up sebagus mungkin, tapi kenyataannya chemistry-nya pun semakin nggak dapet nih, ya kan? Itu dia. Makanya para fans-fans di Camp Nou bahkan di Indonesia pasti punya undang-undang bahwa Koeman out, ya kan? Lantas siapa nih yang cocok untuk menggantikan Ronald Koeman, ya kan? Nah, gitu. Kali ini kita akan bahas ya. Kita bahas sangat detail. Betul. Siapa saja penggantinya atau pantaskah si Ronald Koeman ini dipertahankan? Betul sekali. Apalagi gue udah pakai baju Barcelona ya. Iya. Khusus untuk edisi spesial kali ini. Nah, Terpaksa ya. Nah, kalau tadi gue bilang bahwa situasi Barcelona memang sedang sulit, memang benar. Karena di UCL pun kemarin sempat kalah telak juga 3-0 ya, Telak 3-0. lawan Bayern Munchen. Terus Iya. di La Liga pun nggak bagus banget, cuma Nggak bisa sering imbang, doang, iya kan? doang. Padahal kalau kita lihat dari sisi pemain pun ya harusnya punya hasil yang bagus ya. Kalau kita lihat di depan ada Luuk de Jong, Memphis Depay, bahkan Lord Braithwaite, ya kan? Dan tengahnya juga berkualitas. Ya kan? Masih ada Busquets, terus juga Frankie de Jong, Terus ada Coutinho juga. ada Pedri. Iya. Di belakang pun masih ada Pique yang lama, ada Araujo, Iya. bahkan Ter Stegen yang menurut gua performanya sangat bagus musim lalu. Dia salah satu kiper Jerman yang mohon maaf juga di timnas Jerman tersisih juga ternyata Iya, sama si cuman dia- Neuer ya. Iya, cuman dia performa di Liga Spanyol di Barcelona tuh masih bagus, makanya dia masih jadi pilihan pertama daripada kiper cadangannya Neto. Iya. Nah, tadi gue bilang kita bahas dulu dari segi komposisi pemain Barcelona. Sebelum kita jauh berkesimpulan bahwa Ronald Koeman ini wajib diganti atau enggak, ya kan? Karena pelatih pun membutuhkan pemain-pemain yang bagus juga. Paham? Benar kan? Benar, Sepakat? benar. Nah, kita lihat dari gaya meracik Ronald Koeman. Di sini menjadi pertanyaan gua selaku pengamat sepak bola juga ya. Artinya ya gua suka nonton bola. Iya. Walaupun Ya, ya memang mohon ini maaf nih, rival ya. Mohon maaf nih, kita bukan expert ya. Betul, Cuman kita mohon maaf. suka bola aja. Kita suka bola aja. Iya. Dari suka bola kita riset, ya Betul. kan? Nah, di sini ada Coutinho ya kan? Iya, Coutinho. Tapi di beberapa pertandingan terakhir, gue sempat melihat bahwa di line up itu Coutinho tidak selalu dipasang sebagai starter. Nah, Itu yang membuat gue menjadi kelemahan Barcelona. Kita tahu bahwa Coutinho ini adalah pemain penting, pemain serba bisa supply bola, bisa nge-shoot juga dari second line, ya kan? Dan harganya juga mahal Iya. ya. Di Liverpool juga dia sangat berperan besar juga kan. Akhirnya direkrut Barcelona, sempat cedera, sempat menghilang juga. Tapi akhirnya sekarang muncul lagi. Tapi entah kenapa Ronald Koeman ini mempunyai keputusan dia lebih suka memainkan pemain-pemain lain dibanding Coutinho. Iya, dia lebih suka memainkan pemain muda sebenarnya Iya. daripada yang Coutinho yang angin-anginan. Betul. Dan cedera juga. Tapi inilah satu titik menurut gue yang dari segi line up, kita konteksnya bahas line up dulu. Iya. Ya itulah, Koeman harusnya bisa menggali lini tengahnya. Kita tahu bahwa dulu ada Miralem Pjanic. Iya. Bahkan Miralem Pjanic pun sempat curhat. Karena dia kayak istilahnya dibuang lah ya kan, tidak ada komunikasi. Ya akhirnya dia pindah ke Besiktas ya kan. Iya, karena merasa terpinggirkan dan Betul. tidak dianggap sama si Koeman ini. Iya, makanya ini pasti ada problem antara Ronald Koeman dengan chemistry pemainnya, ya kan? Ya Ronald Koeman ini memang legend Barca, Betul. ya kan? Dia sempat lama di Barca sebagai pemain, menyumbangkan gelar juga banyak. Gelar Liga Champions Iya, segala macam, La Liga segala macam. Ya dia harusnya tahu kultur Barcelona. Kenapa petinggi Barcelona meng-hire Ronald Koeman? Pasti kan ada faktor, ada alasan. Ya tadi ada kedekatan emosional. Tapi ternyata Ronald Koeman ini secara kualitas
ya seperti itu, tidak sesuai ekspektasi ya kan. Jadi gue di sisi bahwa ya Ronald Koeman ini harus diganti. Harus gitu diganti loh. ya. Karena ya hasil minor. Dia juga sebelum Barcelona di Everton pun Everton juga kurang banget. Padahal sudah dikasih uang banyak untuk membeli pemain, bahkan 2T lebih tadi gue sempat baca. Tapi Everton pun ya gitu-gitu doang, ya kan? Yes, masih jadi jadi klub papan tengah. Betul. Makanya ini apakah Barcelona menjadi klub papan tengah di tangan Ronald Koeman? Ya. Makanya ini yang sangat dikhawatirkan oleh fan-fan Barcelona, betul. decul-decul di sana kan. Oke, itu kita bahas dari line up. Dari line up sebenarnya nggak jelek-jelek amat lah. Luke De Jong, Memphis Depay itu walaupun memang bersinarnya ya di bawah Di tempat lain lah ya. tempat lain ya. Di klub Emang lain. benar, kepergian Messi ini salah satu faktor. Ya, Ya. salah satunya. Salah faktor yang bisa membuat Koeman harus berputar otak. Bagaimana bisa mencari pengganti Messi yang layak, ya kan? Betul. Harusnya ada Ousmane Dembele juga yang speednya juga sangat tinggi, tapi ya sayang sekali kurang begitu banyak dimanfaatkan. Nah, tadi kita bahas dari kepergian Messi menjadi faktor juga Barcelona menjadi pincang. Ya. Jadi kurang kreativitas sih. Betul. Nah, jadi ketika Messi pergi, artinya memang ini permainan Barcelona ini bisa lepas, tidak Messi sentris, ya kan? Cuman karena Messi nggak ada elemen yang kurang gitu. Betul. Kalau menurut gue ya, jadi kayak ada potongan puzzle tuh yang kurang. Iya. Pertama, calon kandidat kuat yaitu adalah Xavi Hernandez. Nah, kita masuk ke kandidat pelatih ya nih, Bro. Iya, Kawan. kandidat pelatih. Karena Kenapa kalau diganti ya? Iya, ini kalau diganti ya. Dan nih ya, gue prediksi ya. Nih, catat. Ronald Koeman akan diganti menurut gue setelah kekalahan lawan Real Madrid di El Clasico Oktober nanti. Itu menurut gue poin. Itu penentuan ya. Penentuan menurut gue ya. Kalau misalkan kalah ya udah mungkin. Ya. Ini juga lain cerita. ya, ini juga berlaku buat klub sebesar Real Madrid. Florentino Perez pun pasti mempunyai tekanan ke pelatih-pelatih Real Madrid bahwa El Clasico itu adalah suatu gengsi. Lu kalau nggak bisa menang di situ, posisi lu dalam bahaya. Betul. Jadi menurut gua nih ya, kita bahas ini nanti tonggaknya nanti adalah El Clasico nanti. Iya, bulan Oktober ya pokoknya. Ketika nanti Barca tetap meraih hasil minor, apalagi El Clasico dikalah, ya ini goodbye aja Ronald Koeman. Nah, bahas lagi Xavi Hernandez. Kenapa Xavi Hernandez? Cepet aja. Pertama, dia adalah legend Barca. Betul. Dia pemain lini tengah dulu, di mana memiliki chemistry dengan Iniesta, Xavi Iniesta kan, dan Busquets. Ini cocok menurut gua ya. Yes. Di Al Sadd pun dia juga pernah meraih gelar, ya. Iya, meraih Gelar Liga Qatar. Liga Qatar. Nah, ini ada satu cocok. Cuma kenapa Xavi ini masih belum mau ke Barca? Dia juga sadar di Barca tekanannya kuat, Iya. ya kan? Tapi menurut gua pun dia adalah salah satu yang cocok gitu loh. Nah, Xavi memiliki chemistry, dia juga tahu untuk untuk meraih chemistry dan hasil yang bagus. Menurut lu gimana? Iya, kalau menurut gua kalau si Xavi ini ya, ya sebenarnya dia cocok sih di Barcelona. Cuman dia mungkin itu karena ingin meraih pengalaman di Eropa dulu, mungkin dia nggak langsung ke Barcelona kali ya. Ini kan dia di Al Sadd dulu. Yeah. Mungkin kalau misalkan dia mau ke Eropa, mungkin di klub-klub yang biasa aja, yang kecil, atau misalkan ke Valencia, atau misalkan ke yang lain gitu kan, ke Liga Italia atau gimana. Nah, jadi karena memang lu bener katanya kalau misalkan ke Barcelona ada tekanan yang sangat tinggi gitu. Iya. Kalau misalkan nggak maksudnya langsung ke Barcelona, dia pasti sebentar doang, nggak nyampe satu musim gitu. Karena tekanannya makin kuat ya. Iya, betul. Jadi menurut lu Xavi Hernandez cocok? Kalau menurut gua cocok-cocok aja, tapi ya dia butuh jam terbang lagi. Karena kalau misalkan ke klub sebesar Barcelona, itu nggak boleh main-main gitu loh. Harus cari pengalaman dulu lah di Eropa, minimal di Eropa. Kalau misalkan di Liga Qatar sebenarnya dia punya pengalaman, cuman kan beda ya. Beda. Liga Qatar sama Liga Eropa persaingannya beda. Betul. Oke, next ada Roberto Martinez nih yang digadang-gadang juga nih. Dia sekarang melatih Belgia ya. Belgia di Golden Generation pun ya Roberto Martinez juga pasti sudah terbiasa untuk meracik pemain-pemain bintang. Tapi pun di Belgia pun belum ada prestasi yang terlalu ini ya, mentereng ya. Betul. Walaupun di semifinal kemarin ya sempat. Menurut lu gimana nih? Kalau Roberto Martinez menurut gua cocok sih, dia permainannya sama Barcelona tuh cocok, kayak dia sudah tahu kultur. Dia kan main possession game juga ya. Kan? Terus juga
kayak semacam tiki taka gitu, cuman Nah. dia sebutnya bukan tiki taka, cuman mirip Soalnya kayak di gitu. situ ya. Ya, nah kalau menurut gua dengan Roberto Martinez ke Barcelona itu kurang lebih bisa menghidupkan kembali tiki taka yang dulu Betul. pernah sukses ya. Iya. Kalau sekarang kan udah mulai ditinggalkan nih, Nah. jadi mungkin patut dicoba sih kalau misalkan si Roberto Martinez bisa jadi ke Barcelona. Iya. Tapi tentunya dengan menyelesaikan kontraknya di Belgia dulu, di timnas Betul. Belgia. Karena di Belgia pun ekspektasinya tinggi harusnya kan, Ya. dengan komposisi pemain bintang. pemain-pemain generasi emasnya itu. Betul. Jadi harus dia bisa minimal tuh ya final Piala Dunia mungkin Iya. ya, atau juara. Dan runner up lah. Betul. Nah, next ini ada Philippe Cocu nih yang digadang-gadang juga nih. Menurut gua Philippe Cocu ini memang ya kita tahu pernah membela Barcelona dulu, ya kan? Dia sekarang ini kenapa digadang-gadang ya tadi ada Belanda connected, ya kan? Yeah. Entah kenapa, ya kita tahu legenda-legenda Barca ini banyak yang pemain Belanda ya, Pemain Belanda, dari era betul. Johan Cruyff dan lain-lain. Yeah. Di sini memang Cocu ini digadang-gadang, tapi menurut gue sih kurang begitu ini ya, presentasinya kurang tinggi nih untuk bisa menggantikan Ronald Koeman. Menurut lu gimana nih? Kalau menurut gua Philippe Cocu memang sih dia ada Belanda connection ya, Belanda Iya. connection, dan dari sejarahnya Barcelona kalau misalkan rekrut pelatih Belanda kayak misalkan dulu Johan Cruyff ya kan, dia pernah jadi pemain dan pelatih, nah itu pasti selalu sukses dan menggapai banyak gelar gitu kan. Iya. Kalau misalkan dia sekarang masuk ke daftar pelatih Barcelona, Philippe Cocu, gua rasa sih ya patut dicoba juga gitu kan. Cuman nih dia pernah melatih PSV Eindhoven tapi akhir-akhirnya tuh gagal. Nah itu menjadi pertimbangan tersendiri akan direkrut atau enggak. Karena misalkan dia dari petinggi Barcelona terlalu percaya sama Philippe Cocu, bahaya juga, jadi bumerang juga. Jadi Iya. kayak ibaratnya kayak Koeman sekarang juga, nanti awal-awal mungkin bisa naik, cuman ntar ke depannya nggak konsisten, takutnya gitu. Jangan hanya karena Belanda connection, Ya, jadi meng-hire semua yang berbau Belanda, tapi kenyataannya di lapangan amburadul, ya kan? agak kurang gitu Iya. ya. Nah, next ini ada Antonio Conte nih, yang sekarang lagi bebas tugas ya, Ya, bebas dinas. Dia dia lagi kerja di ini, jadi pandit kayaknya. pandit ya, Pandit jadi apa sih, komentator juga. live streaming ya. Nah, Ya kayak gitu. Antonio Conte ini kan dikenal dengan pelatih yang tegas, keras ya. Dia bisa meramu tim sebaik mungkin, pertahanannya juga bagus dan lain-lain. Di Inter pun terbukti ya, walaupun Yes. cuma semusim. Nah, menurut lu Dua gimana? musim. Ya, 2 musim ya. Ya. Tapi gini, Antonio Conte ini juga salah satu yang bagus nih menurut gue, yang cocok juga ya. Betul. Tapi kita lihat lagi, apakah Antonio Conte mau dengan kondisi pemainnya seperti ini di Barcelona? Kalau menurut gue sih, kalau pemain seperti sekarang kayaknya kurang ya, karena Conte selalu menginginkan pemain yang berkelas, yang kelas 1, yang kelas dunia lah istilahnya. Kalau misalkan pemain kelas 2 dia nggak mau. Jadi harus mau nggak mau nih Barcelona kalau misalkan merekrut Conte harus punya duit yang banyak, Betul. ya, dana yang banyak, dan itu dengan melihat kondisi keuangan sekarang kayaknya tidak mungkin. Iya. Karena Conte pun tuh orangnya tipikal pragmatis. Dia ingin meraih segala cara untuk menang. Ya, itu Kan? salah satu kelebihannya dia. Cuman Iya. kekurangannya dia adalah duitnya harus banyak juga gitu, dana transfernya. Dan ini pun memang momen yang pas untuk Barcelona merevolusi, merombak timnya Betul. untuk meraih kesuksesan di masa depan gitu. Jadi ya dari sisi gua, Ronald Koeman layak diganti oleh keempat kandidat ini. Menurut gua tadi kan lu bilang patut diganti ya. Betul. Kalau gua dari sisi yang menurut gue masih bisa dipertahankan. Oke, dengan Karena alasan apa tuh? pertama ini karena baru awal musim, ya kan, pertengahan aja belum. Jadi patut ditunggu sepak terjangnya Ronald Koeman ke depannya gimana. Oke. Apakah dia akan bisa naik Iya. atau makin turun gitu kan. Betul. Jadi ibaratnya si Koeman ini masih ada waktu untuk melakukan pekerjaannya sampai bursa transfer Januari nanti, musim dingin. Jadi memang kalau menurut gua masih pantas dipertahankan karena itu pertama kan. Karena dia harus menunjukkan kerja kerasnya dia, karena dia udah membeli pemain-pemain Belanda nih, connection. Jadi
dia harus membuktikan dong gimana caranya untuk bisa mengangkat kembali Barcelona, walaupun kemarin ini hasilnya seri, walaupun nggak kalah ya, paling kalah sama Munchen doang gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua dia harus kalau misalkan Barcelona pengen ganti pelatih, itu juga memakan biaya yang sangat besar. Dan butuh waktu beradaptasi lagi. Jadi dua faktor itu yang menurut gua sangat bertentangan dengan Barcelona gitu loh. Dan kenapa nggak mempertahankan Koeman dulu untuk kalau bisa semusim lagi gitu loh. Dia kan kemarin udah semusim pertama menyumbangkan gelar Copa del Rey ya. Jadi menurut gua kalau misalkan pemainnya udah klop semua gitu kan, udah ini sebenarnya sangat enak gitu kan, Belanda Connection, dia bahasanya juga gampang gitu kan. Nah, nggak perlu translator. Betul. Makanya gue bilang kalau menurut gue sih ya harusnya dari manajemen Barcelona mengerti dengan kondisi keuangan mereka dan dengan kondisi mereka saat ini, kondisi pemain saat ini, harusnya bisa mempertahankan Koeman lebih lama lagi sih. Tapi gue selaku fans Barca nih, tetap El Clasico musim ini kalah, pecat. Gue nggak setuju sama lo. Ya, gue tahu. Gue nggak setuju sama lo. Cuman kita nggak tahu ya kan. Kalau misalkan dari petinggi Barcelona masih ada kesabaran lebih, mungkin dia bisa dipertahankan. Tapi nggak lama gitu ya. Jadi intinya perdebatan kita sampai di situ dulu ya. Bahwa menurut gue ya El Clasico ini kalah, ganti. Ya makanya kita lihat tetap pertahanan ya. Betul, makanya kita lihat aja nih bakalan beneran diganti atau dipertahankan. Nah, next nih ada lagi nih big match nih. Malam ini bahkan. Oh, malam ini ya? Iya, Chelsea versus Manchester City 18.30 WIB. Nah, seru nih. Duel ini ya, ulangan final Liga Champions ya. Menurut lu bagaimana nih dari sisi keseruan kedua tim ini? Kalau menurut gua pertandingan bakalan ketat dan kayaknya kurang ini ya, masih berhati-hati kayaknya. Masih berhati-hati dan golnya gua rasa kalau misalkan dia mainnya kayak gitu nggak terlalu banyak sih menurut gua. Jadi ketat banget ya? Ketat banget. Jadi mengingat seperti waktu Liga Champions finalnya kemarin kan cuma 1-0 ya. Nah itu menurut gua ya mungkin akan terulang lagi gitu, atau mungkin ditahan seri gitu kan. Tapi menurut gua Pep nanti bisa meramu tim ini untuk membalas dendam. Kalau gua City menang deh. Gue menang City, langsung aja. Oh, ini kan 2-1 di kandang. Langsung prediksi ya. Kandang Chelsea. Ini kalau menurut gue di kandang Chelsea kayaknya Chelsea lebih bernafsu untuk menang lagi, meraih 3 poin, apalagi dengan ditambah Lukaku. Jadi kalau menurut gue Chelsea bisa unggul lah. Paling enggak 2-1 lah skor. Gue City menang 2-1. Lu? Chelsea menang 2-1. Lu berapa, Po? Chelsea 1-0. Jadi nggak ada yang bener kali ya. Jadi ya intinya para ondoers, pecinta sepak bola, nantikan laga ini ya. Betul. Nanti 18.30 bisa di Mola TV ataupun di streaming lainnya. Atau mungkin kayaknya kalau misalkan kayak gini di-sharing juga sih kayaknya. Di TV lokal. Untuk episode kali ini cukup kali ini ya. Kali ini aja. Nanti akan kita bahas tentang update-update lainnya. Intinya kedepannya kita akan saling berargumen. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasi biar kita makin semangat ya. Betul. Nah, kalian jangan lupa tetap pakai masker. Ya, jaga kesehatan. Gue Stanley Gaffer pamit. Gue Kistoran 12 pamit. Rian juga pamit. Dadah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Thank you.